maksud kalimat singkatan-singkatan yang terkait dengan makna itu tidak ada masalah. Ya, tapi singkatan yang jelas. Singkatan yang jelas, baik, tapi kalau tidak terkait dengan itu, ya tidak terkait dengan itu tidak diperkenankan. Kecuali kalau maknanya menunjukkan penekanan. Misal, Alhamdulillahirabbil alamin disingkat jadi hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Jadi kalau Anda dikatakan bismillah atau alhamdulillah, itu yang dimaksud bacaannya secara komplit. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara kita ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Basmalah. Tidak ada. Ya pasti bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada singkatannya. Ya, ini singkatan itu dimaksudkan untuk memendekkan bacaan, tapi kalau kita bawa ke dalam kategori zikir tetap makna itu yang kita hadirkan. Yang mana kita hadirkan. Di saya menyampaikan kalau kalimatnya mengurangi kesempurnaannya maka tidak diperkenankan. Ya, tapi kalau kalimatnya tetap dalam kesempurnaannya maka itu boleh. Misal orang Arab sering mengatakan Allah, 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 Allah. Kalau dia melihat sesuatu yang indah, Allah, Allah, Allah. Singkatan dari Masya Allah, Masya Allah. Dia hadirkan makna Masya Allahnya. Coba lisannya mengeluarkan kalimat tertingginya, Allah. Itu di Arab biasa begitu. Allah maksud Masya Allah, ada yang seperti ini nih. Cuman dia hadirkan, dia hilangkan kalimat Masya-nya untuk mengangkat keagungan Allahnya. Jelas ya? Itu masih boleh. Ya, tapi kalau misalnya Anda ucapkan kalimat yang mengurangi maknanya, misalnya ha, nggak nyambung. Kemana maknanya? Atau misalnya nggak nyambung. Ya, sudah mengurangi, sudah menghilangkan bagian dari maknanya. Walaupun maksudnya ingin menyebutkan nama tertentu. Ya Allah, Allahnya dihilangkan, haknya ada misalnya kan? Ya, tapi tidak nyambung di situ. Bukan pada konteksnya. Ya, bukan pada konteksnya. Kecuali untuk Anda pribadi yang Anda maksudkan itu. Tidak mampu mengucapkan keseluruhannya, diucapkan sebagiannya dengan maksud itu, masih sah. Tapi diucapkan dalam kalangan yang umum dengan maksud untuk mengurangi makna atau mengurangi huruf dengan keluar makna yang tidak tepat, maka itu menurut saya tidak sempurna. Satu bab ma'rifat setara berapa? 1000. Karena orang sholat 1000 rakaat dapatnya capek. Kalau ngaji dari tadi belum pegel-pegel amat kan? Coba kalau zikir dari tadi, pasti ya Allah, ya Allah punggungku, ya Allah sakit semua. Tapi kalau orang ngaji, ruhnya aktif, badannya tidur, nggak nyadar kan? Nggak nyadar. Ini aktif dari tadi ruhnya Pak, makanya nggak capek. Baru sekarang nih berasa capek nih. Gampang aktifin. Mau aktif nggak kolbunya? Coba ikuti saya ya, ikuti saya. Ini hadiah. Coba baca nama Allah, buka aja matanya. Allah, Allah. Pakai kolbu. Allah. Pejam mata. Allah. Pejam semua. Allah. Dalam hati. Allah. Ya Allah. Dalam hati. Allah, 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 Allah. Lidah dikunci. Sebut terus. Saya zahirkan, Bapak Ibu khafikan. Allah. Baca di hati. Allah, Allah, Allah. Allah berfirman, wazkur isma rabbik, sebutlah nama Rabbmu, nama penciptamu. Nama pencipta kita adalah Allah. Sebut Allah, Allah, terus Allah, 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 Allah. Jangan banyak pikiran, sebutin Allah, Allah, Allah. Buka matanya. Terus kalbunya sebut Allah. Terus. Masih terus? Allah, Allah. Dalam hati terus Allah. Sekarang berhenti menyebut. Matanya lihat saya. Berhenti nyebut. Masih menyebut nama Allah enggak? Kita sudah nggak baca, dia masih sebut nama Allah. Oke, itu disebut wukuf qalbi. Diamnya kolbu dalam nama Allah.
Qalbul mu'min baitullah. Kolbunya orang beriman itu singgasananya Allah, singgasana nama. Maka ada ungkapan Qalbul mu'min ismullah, sirrul mu'min wasfullah, sifatullah, ruhul mu'min tajalli min zatillah. Qalbu mu'min tempat bersinarnya asma Allah, sirnya mukmin tempat bersinarnya sifat-sifat Allah, ruhnya mukmin adalah tajalli zatnya Allah, bukan zatnya Allah tapi tajalli zatnya Allah, hembusan zatnya Allah. Tadi jangan lupa zikirnya terusin, karena semuanya tidak berbaiat syazili. Saya lihat ada yang TKN, ada yang belum bertarekat. Nanti ba'da subuh setelah zikir pagi sore diam sejenak ya, walaupun cuma 40 atau 33 kali Allah 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 ya. Mau? Kalau mau saya ijazahkan ya. Ini hadiah. Antum kalau mau cari harus ke Padang dulu kan repot ya, atau ke Jakarta dulu repot, tiketnya mahal. Sebut Allah Allah berapa kali? 33. Terus ngapain? Diam. Biarkan dia nyebut sendiri. Dia nyebut sendiri. Sembari napasnya naik turun, rasakan pelan-pelan. Allah Allah Allah. Coba ikuti sama-sama. Allah 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 Allah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin jumpa siapa-siapa, hilangkan dari angan-angan, hilangkan dari nafsu, sebut setelah tawassul, setelah zikir, semua tawassul baca. Terakhir tawassuli orang yang kita ingin jumpa. Bacanya bukan sekali, 7 kali. Tapi tawassul pertama wajib Sayyidina Muhammad. Ada perbedaan sedikit Bapak Ibu, supaya pengalaman rohaninya dijaga Allah, wajib sebelum duduk zikir baca syahadat. Supaya nanti kalau ngalamin apa aja syahadatnya yang jaga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tawasul ke Nabi, tawasul ke guru, tawasul sebutin nama orang yang kita sedang hajat, baca Fatihah untuk beliau 7 kali, baru ilahi anta sudi waridhaka matlubi. Ya Allah, engkau yang kutuju, bukan muka orang itu, bukan ruh orang itu. Jumpa enggak jumpa juga enggak apa-apa, yang penting jumpa engkau ya Allah. Waridhaka matlubi, yang penting kau ridha ya Allah. Jumpakah kami dengan beliau, tidak jumpakah kami dengan beliau, yang penting engkau ridha ya Allah. Terus baca pakai kul, ini perintah dari Allah. Kul hu Allah. Jadi bacanya pakai surat Kul Al-Ikhlas. Kul hu Allah. Baru Allah Allah Allah. Awalnya pakai lisan, lidah dikunci, baca dengan kolbu. Terus sejenak pagi, sejenak sore, sejenak sebelum tidur, sejenak bangun tidur.